Shalom teman-teman, senang sekali kalau saat ini saya Ria mewakili teman-teman dari Yayasan Yaski dan juga Heartland Radio boleh berkunjung ke Rutan Tangerang Jambe, di mana hari ini kami akan mengadakan ibadah dan juga diskusi seputar kasus-kasus hukum yang dialami oleh teman-teman ataupun juga teman-teman yang mungkin sudah bulanan, tahunan, bahkan mungkin puluhan tahun yang ada di sini. Dan tentunya ada kesaksian yang juga akan disampaikan oleh Pak Tony yang tentunya bisa menjadi berkat untuk kita semua yang mendengar dan juga menyaksikan. Jadi tetaplah dukung pelayanan Yaski dimanapun Anda berada, dimanapun Anda menyaksikan dan juga mendengarkan pelayanan Yayasan Yaski. Nama saya Tony Ruben Kawaro, asal dari Sulawesi. Saya di sini sudah 2 tahun. Yaitu permasalahan yang sebenarnya saya merasa seperti dijolimin aja. Karena sesuatu yang saya tidak lakukan dipaksakan saya lakukan. Karena berubah 6 kali pasal. Jadi saya merasa bahwa pertama pasal yang dituduhkan tidak kena. Terus 378 penipuan. Sekarang saya tanya apa yang saya tipu. Terus kedua berubah lagi. Jadi sampai ke Undang-Undang RI karena memang saya merasa bahwa sesuatu yang saya bilang kalau memang itu apa yang saya lakukan tepat boleh gitu. Kalau saya sendiri awal ya. Sebenarnya mau berpikir bahwa tidak ada satu orang yang mau untuk ada di sini. Dan saya mengalami hal yang pertama waktu baik itu dari Polsek, Polres sampai di sini, saya mengalami tekanan yang luar biasa, stres bahkan frustasi semua, bahkan salah satu sakit hati dendam seperti itu. Jadi saya mengalami hal-hal yang ya kalaupun di kamar dengar orang ngomong padahal mungkin ngomongnya lain, tapi saya udah merasa itu omongin ke saya gitu. Jadi saya mudah terpancing, tersinggung dan mudah emosi. Dan setelah saya lihat bahwa waktu ada gereja-gereja yang melayani di sini, saya didoakan dan saya juga dapat firman Tuhan. Saya mulai dilawat Tuhan itu, dan yang tadinya tadi dendamnya minta ampun, saya merasa seperti itu. Tapi setelah saya didoakan, saya dikatakan mau melepaskan pengampunan sangat sulit, karena memang berat bagi saya. Karena satu hal untuk berkata mau mengampuni orang yang menjerumuskan saya di sini, yang menjolimi saya, sangat berat. Tetapi ada mantan bilang harus dilepaskan pengampunan, harus minta ampun, harus. Setelah saya coba introspeksi diri, ternyata saya melihat bahwa ya benar. Dan dari situlah saya boleh mengalami yang tadinya nggak bisa tersenyum, yang tadinya melihat. Makanya setelah menjelawat Tuhan, didoakan, saya mulai mengalami pemulihan dari Tuhan. Saya mulai dengan teman-teman, mereka melihat bahwa karena memang kehidupan di sini kan sangat sangat keras. Dengan keadaan kondisi bahasanya, omongannya, kata-katanya semua kasar apa semua. Jadi tetapi setelah Tuhan pulihkan saya berubah secara drastis. Saya lihat total. Saya melihat bahwa baik dari perkataan saya belajar, baik dari emosi saya belajar, bahkan dari masalah rokok atau semua. Makanya sudah. Saya di sini saya boleh berkata kepada teman-teman, ya mereka melihat saya bicara seperti ini, mereka melihat bahwa ya karena memang ada perubahan, makanya teman-teman juga mau datang berkunjung beribadah karena faktanya seperti itu. Jadi mereka tidak bilang kamu sok menasihati tapi nggak ada buktinya. Gitu, tapi ternyata mereka lihat oh iya ada buktinya. Makanya saya suka mendekati teman-teman, sharing di blog, di kamar saya suka sharing, dan mereka mengalami itu. Mereka merasa bahwa makasih. Bahkan ada beberapa orang-orang yang sebenarnya tidak seiman, tapi saya deketin, saya ngobrol, sharing, dan mereka merasa diberkati. Waktu awal itu kalau mau dibilang
eh, hampir 1 tahun ya, 1 tahun memendam ya. itu. Iya, karena mau bicara tentang itu setiap kali mengingat, karena otomatis saya meninggalkan keluarga, otomatis saya meninggalkan aktivitas saya semua, dan tadinya memang sudah berkecamuk saya pulang nanti, ya itu saya akan dendam ya. Tapi setelah saya lihat, saya dapat jawaban, orang yang melaporkan saya itu meninggal. Saya tadinya bersuka cita dalam bahasanya kalau syukur deh, syukur. Tapi karena setelah saya dipulihkan, saya didoakan, saya mengalami pemulihan hati, pemulihan hidup, saya jadi bilang, Tuhan, saya kok jadi sedih dalam arti Tuhan diselamatkan nggak orang gitu. Jadi kok seolah kok saya peduli gitu. Iya, ada beban. Tapi saya bilang, ya makanya dengan hal itu saya tahu bahwa Tuhan punya rencana buat saya pribadi. Ada di sini saya pun boleh melihat banyak sekali. Walaupun saya di sini banyak sekali pertolongan Tuhan. Tuhan boleh menjawab yang tadinya kesulitan bicara soal di luar keluarga, di luar. Tapi setelah jadi saya di sini, ya saya berdoa, saya ada belajar yang tadi masa bodoh, makan pun nggak doa, apapun nggak. Tapi setelah saya mulai bangun hubungan dengan Tuhan, saya lihat jawaban Tuhan tuh luar biasa. Gitu. Saya boleh mendapatkan sukacita yang paling utama, damai sejahtera itu. Marah terus setelah saya mendapatkan lawatan Tuhan, saya jadi malu. Malunya artinya saya semacam koreksi diri gitu. Karena ya, saya dulu ada waktu-waktu hari Minggu saya udah lalai untuk sibuk dengan aktivitas, iya pekerjaan. Akhirnya saya bilang, Tuhan, kalau saya di sini saya dipercayakan untuk pelayanan, ya saya bilang saya bersyukur. Artinya berarti ada maksud Tuhan. Saya di sini Tuhan mau supaya kembali, supaya ada hubungan kembali dengan Tuhan. Ya satu kerinduan saya nanti setelah saya pulang, karena tahun depan saya pulang. Oh, tahun depan ya, keluar ya Pak? Keluar, mungkin bulan 7 apa bulan 8. Saya rindu, pertama ada punya kerinduan untuk mau menyenangkan hati Tuhan, artinya mau melayani Tuhan, artinya mau waktu yang Tuhan kasih, sisa waktu yang Tuhan kasih saya rindu untuk mau untuk sesuatu, iya, untuk saya mau menceritakan bahwa nggak enak loh di sini, nggak enak loh di sana. Jadi kalau boleh, ya pengalaman hidup. Jadi karena ya saya ingin berbagi, dan saya tahu karena memang waktu di sini sangat berarti. Setelah saya di sini saya melihat bahwa waktu, kesehatan, baik makan, apa semua itu ternyata kita kalau saya di luar tuh saya acuh tak acuh gitu, masa bodoh. Tapi setelah di sini, waduh, ternyata masalah uang pun atau apa sangat berharga gitu. Jadi seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Anda sudah menyaksikan kesaksian dari Pak Tony dan juga teman-teman yang ada di Rutan Jambe Tangerang. Dan terima kasih juga untuk pelayanan dari teman-teman yang ada di Rutan Jambe yang sudah menerima kami dengan tangan terbuka, yang sudah menerima kami dengan baik sekali, seluruh petugas yang ada di Rutan Jambe ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saksikan lagi tayangan kami yang lain yang tentunya bisa memberkati teman-teman semua. Tuhan Yesus memberkati.